Oh, oke. Halo 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 teman-teman semua. Sudah live ya harusnya. Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di live webinar produktif dan menghasilkan dari rumah melalui digital marketing bersama Akademi Bisnis Digital. Selamat malam semuanya. Malam hari ini ya, seperti biasa kita akan mulai webinarnya. Materinya akan langsung mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi buat teman-teman semua yang udah masuk nih, saya cek ada 9 orang yang masuk. Silakan diundang teman-teman yang lain karena webinar malam hari ini gratis. Caranya gimana? Caranya tinggal di-share aja. Jadi teman-teman nontonnya di YouTube kan ya. Ada tuh tombol share yang kayak tanda panah, nah itu tinggal di copy aja linknya, abis itu dikasih ke temennya, ke saudaranya, om tantenya, yang memang tertarik banget untuk yang namanya tetap produktif dan juga menghasilkan melalui rumah, dari rumah melalui digital marketing. Nah, malam hari ini temanya kurang lebih ya tentang digital marketing, tentang apa sih itu digital marketing, gimana cara menjalankannya, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya ke bisnis kita atau ke produk kita, dan kemudian akan ada sedikit hitung-hitungan gimana kita bisa mendapatkan profit yang lumayan besar dengan berjualan melalui bisnis online gitu, alias internet atau sosial media. Oke, buat teman-teman semuanya, kita masih punya waktu sekitar 3 menit lagi, jadi silahkan aja di-share sebanyak-banyaknya ya untuk linknya, karena webinar malam hari ini gratis gitu. Ini suara saya sudah cukup jelas ya? Semoga sudah terdengar jelas, karena di handphone saya sudah cukup jelas gitu. Kenapa sih saya membahas tentang produktif dan menghasilkan di rumah? Karena memang saya yakin banyak banget teman-teman semua nih yang mungkin menonton atau teman dekatnya atau saudaranya atau sepupunya atau keluarganya yang lainnya mungkin masih belum bisa menjalankan bisnisnya atau melakukan pekerjaannya seperti biasanya gitu, seperti ketika tidak ada kondisi seperti ini gitu, alias tidak ada yang namanya virus COVID-19. Nah, oleh karena itu saya akan bahas nih gimana teman-teman tetap bisa produktif dan juga tetap bisa menghasilkan walaupun cuma dari rumah, walaupun hanya menggunakan handphone atau menggunakan laptop yang terkoneksi ke internet gitu. Salah satunya itu dengan menggunakan digital marketing. Karena kita tahu ya yang namanya internet itu udah bener-bener gampang banget diaksesnya. Semua orang bisa akses internet dan bahkan sekarang tuh banyak banget paket internet yang murah. Saya biasanya kalau dulu-dulu nih beli kuota gitu yang mungkin cukup untuk sebulan karena kan kebutuhan banyak, terus sering buka sosial media, sering buka Instagram, apalagi Instagram tuh bener-bener makan kuota banget ya. Itu biasanya saya 100.000 per bulan. Tapi kalau sekarang saya masih bisa kayak 80.000 karena memang banyak banget paket-paket internet tuh sekarang yang murah. Bahkan kita bisa mendapatkan free wifi kemanapun kita pergi, entah itu ke mall, ke kafe, ya kemanapun lah pokoknya gitu. Jadi sebenarnya khususnya untuk menghasilkan melalui digital marketing itu bisa dari mana aja. Misalnya teman-teman udah jalanin bisnis online, jalanin bisnis online-nya sambil nge-mall, ya kan, kita bisa tetap pantau melalui HP, kita nggak perlu repot-repot buka toko segala macem gitu. Jadi kita masih bisa berkegiatan sambil menjalankan bisnis gitu. Nah, malam hari ini nih saya akan kasih tahu untuk teman-teman semua gimana sih caranya, gimana sih supaya tetap bisa menghasilkan walaupun dari rumah aja. Karena udah banyak banget orang-orang yang bisa menghasilkan di rumah dan bahkan itu menjadi penghasilan utama mereka gitu. Banyak banget, saya udah kenal banyak banget orang-orang yang memang menjadikan bisnis online itu sebagai penghasilan utamanya mereka dan memang itu bisa dibilang ya mencukupi sekali untuk kebutuhan mereka sendiri gitu. Bahkan sudah banyak banget yang istilahnya mencapai impian-impiannya dengan berjualan secara online. Karena memang pertama, sosial media di Indonesia itu benar-benar booming banget deh, benar-benar benar-benar Indonesia tuh merupakan salah satu negara yang penduduknya itu menggunakan sosial media terbesar di dunia, khususnya untuk di TikTok ya. Kemarin saya baca datanya itu di tahun 2020 aja Indonesia itu urutan keempat dengan pengguna atau yang mengunduh atau yang mendownload aplikasi TikTok terbanyak di dunia gitu ya, setelah negara-negara yang lainnya. Kita termasuk yang keempat gitu. Jadi ya yang namanya sosial media itu bukanlah hal yang tabu lagi, bukanlah hal yang aneh lagi untuk kita mainkan
atau untuk kita jalankan secara bisnis ya, karena sekarang dunia sudah mulai berubah gitu ya. Nah, begitupun juga dengan dengan bisnis gitu ya. Semakin lama bisnis semakin berkembang, masuknya sosial media, bisnis juga berkembang sosial media dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya nggak ada salahnya kita sekarang belajar gimana sih caranya dan juga cari tahu gimana sih caranya kita tetap bisa menghasilkan dan bahkan kita bisa menjalankan bisnis serta mendapatkan penghasilan melalui bisnis online atau digital marketing gitu. Oke, sekarang sudah pukul 8. Sebentar ya. Oke. Oke, ya langsung aja kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum itu seperti biasa, ada beberapa ketentuan teman-teman untuk mengikuti live webinar malam hari ini. Yang pertama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena segala sesuatu itu baiknya diawali dengan berdoa supaya kedepannya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, berdoa selesai. Kemudian selanjutnya silakan di-silent dulu ponselnya supaya apa? Supaya biasanya ini beberapa handphone ya, khususnya smartphone yang sekarang itu banyak banget kalau misalnya teman-teman lagi nonton video atau YouTube atau pokoknya video lah ya. Itu biasanya kalau ada notifikasi suara videonya jadi mengecil. Takutnya ketika saya menyampaikan sesuatu yang harusnya bisa teman-teman dengar dengan lebih jelas, suara jadi nggak kedengeran gitu karena suara saya mengecil. Kemudian yang ketiga, cari tempat yang nyaman dengan sinyal yang baik. Pastikan kalau misalnya teman-teman mau menerima ilmu yang banyak malam hari ini dan mau lebih lebih gampang lagi menerima ilmu, pastikan teman-teman cari tempat yang nyaman untuk belajar dan juga sinyalnya yang pastikan yang baik. Yang keempat, agar lebih lancar silakan ditutup dulu aplikasi atau tab file yang ada di ponsel atau laptop yang memang sudah tidak digunakan. Jadi biasanya teman-teman sebelumnya udah buka game, udah buka WhatsApp apa segala macam, itu di close dulu, dibersihin dulu, baru nanti biar fokus menonton live webinar malam hari ini melalui YouTube. Kemudian yang kelima tentunya mau dong dapat ilmu banyak hari ini ya kan, pastikan fokus seperti layaknya menghadiri acara secara offline. Anggap aja nih kita lagi tatap mata langsung ya, lagi ketemu langsung, anggap aja bukan secara virtual supaya teman-teman jauh lebih fokus. Dan kalau saya boleh kasih saran, silakan dicatat poin-poin penting yang nanti akan saya sampaikan pada live webinar malam hari ini. Yang keenam, sesi pertanyaan akan dibuka pada akhir acara. Jadi buat teman-teman yang udah pengen bertanya sekarang, yang kepo, pengen langsung nanya aja, tahan dulu, disimpan dulu, karena nanti pertanyaannya atau tanya jawabnya akan saya buka di akhir acara. Jadi pastikan teman-teman mengikuti sampai akhir acara ya. Oke deh, itu beberapa ketentuan untuk mengikuti live webinar malam hari ini. Nah, perkenalkan nih teman-teman semua untuk yang baru masuk, untuk yang baru join. Nama saya Fitri Febrianti, di sini saya mewakili Community Relation of Academy Business Digital. Nah, malam hari ini kita akan banyak sekali membahas tentang digital marketing, langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan sebelum membangun yang namanya bisnis online. Ada 5 fondasi dasar yang harus teman-teman ketahui sebelum membangun bisnis online. Nah, 5-5-nya itu apa? Pastikan teman-teman nonton sampai habis dan saya juga akan memberikan penjelasan per poinnya gitu ya, dan bahkan ini bisa teman-teman ikuti dan bisa menjadi saran atau menjadi masukan untuk teman-teman semua yang sedang menjalankan yang namanya bisnis online atau ingin mengembangkan bisnisnya jauh lebih besar lagi. Nah, kenapa sih sekarang tuh kita harus beralih ke bisnis online atau kenapa sih menjalankan bisnis harus secara online atau menjalankan bisnis secara offline kan masih bisa. Untungnya pun juga masih tetap bisa kita dapat, masih banyak gitu yang bisa kita dapat gitu ya untungnya dibandingkan dengan online. Kan kalau online kan ada yang gaptek lah, ada yang gimana lah. Nah, tenang teman-teman. Kenapa sih bisnis online? Pertama nih ya, ini salah satu faktor utamanya. Ini menurut Ibu Sri Mulyani, salah satu menteri kita, yaitu ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berlangsung dramatis akibat pandemi. Teman-teman tahu ya, pandemi COVID-19 ini yang berlangsung hampir 1 tahun, hampir 1 tahun, sudah 1 tahun hampir selama pandemi, hampir selama tahun 2020 tuh yang nggak pandemi cuma sebulan 2 bulan aja ya kan, di awal-awal sekitar Januari, Februari. Maret, April, Mei sampai sekarang pun masih masuk ke pandemi, bahkan kita sempat lockdown, sempat PSBB pun juga masih berlangsung sekarang, namanya sudah beda ya, PPNK ya namanya sekarang.
Ya itulah pokoknya intinya kita tetap nggak boleh kemana-mana, bahkan waktu keluar waktu malam tuh udah bener-bener dibatasin banget. Kayak di kompleks saya, di daerah saya juga bener-bener semuanya tuh sudah dibatasi gitu. Dan memang ya faktanya adalah bukan cuma gara-gara pandemi ini semuanya dibatasi, tapi kegiatan perekonomian, kegiatan pendidikan, kegiatan perkantoran dan lain sebagainya, semuanya terhambat, semuanya mengalami penurunan gitu ya. Walaupun sekarang kita bisa dibilang sudah sedikit membaik, tapi ya kita lihat lagi faktanya, datanya, bahwa yang terjangkit atau pasien-pasien COVID-19 sampai saat ini itu makin lama makin bertambah banyak gitu ya. Jadi ya mau nggak mau itu berakibat kepada perekonomian di Indonesia. Kita nggak tahu nih tahun 2020 ini apakah akan menjadi lebih baik atau akankah menjadi lebih buruk ya. Kita lihat saja nanti ke depannya. Nah, di samping itu ternyata selama pandemi ini bisnis online itu berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ini udah banyak banget yang membuktikan bukan hanya bisnis UMKM aja. UMKM sekarang juga sudah cukup lumayan banyak yang go online walaupun sebagian belum go online, tapi banyak banget uh, orang-orang yang memulai bisnisnya itu semuanya melalui online. Adik kelas saya ada yang memulai bisnis melalui online itu semenjak kuliah sampai sekarang dia masih terus berjualan, bahkan jualannya malah makin besar gitu. Dengan hasil jualannya dia bisa buka kafe, dia bisa buka apa namanya semacam studio dan lain sebagainya gitu. Itu hanya dengan mengandalkan atau dengan modal handphone sama kuota internet aja gitu. Ya namanya juga menjalankan bisnis online, pastinya kita modal awalnya ya butuh itu. Kemudian kita membutuhkan baru yang namanya skill bisnis gitu. Gimana cara mengembangkan bisnis, gimana cara berjualan ya kan. Ya tapi itu bisa dipelajari gitu. Kalau misalnya HP dengan kuota internet, saya yakin teman-teman semua sudah punya gitu. Apalagi kalau teman-teman nonton live webinar malam hari ini, saya yakin teman-teman punya kuota yang cukup gitu kan untuk menjalankan bisnis online. Jadi bukan cuma mendengarkan live webinar malam hari ini aja. Nah, faktanya nih, selain tadi kenapanya, faktanya ternyata presiden kita yaitu Bapak Jokowi ajak pelaku usaha mikro masuk ke bisnis online. Ya karena memang udah banyak banget apa namanya yang membuktikan gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal itu semuanya sudah go online sekarang. Mereka ada offline-nya, ada nggak online? Mereka ada online-nya gitu. Khususnya semenjak Instagram masuk, karena kan di Instagram kita bisa memasang foto dan di dalam feeds Instagram itu atau di dalam profile kita bisa menjadikan Instagram itu sebagai katalog gitu, karena memang bentuknya yang kotak-kotak berdempetan gitu ya. Nah, dengan mulai masuknya Instagram, memang salah satunya itu bisnis online itu mulai booming. Nah, dari situ tuh gitu ya. Jadi ya nggak ada salahnya juga. Sekarang udah mulai ada TikTok, bahkan Facebook juga masih tetap booming ya di Indonesia, walaupun sekarang yang paling booming adalah TikTok. TikTok itu juga bisa menjadi lahan kita atau wadah kita untuk melakukan promosi gitu ya, promosi produk kita. Apakah TikTok isinya hanya video-video hiburan? Enggak juga. Saya banyak banget dapat pelajaran dari TikTok. Kayak banyak banget konten kreator yang bikin tentang kayak gimana sih caranya ngomong bahasa Inggris yang baik dan benar, gimana caranya ngomong bahasa Korea yang baik dan benar. Pengetahuan-pengetahuan yang seperti trivia gitu tuh banyak banget di TikTok. Bahkan teman-teman tahu ya, banyak banget dokter yang main TikTok. Nah, di situ tuh kita sharing edukasi gitu. Jadi TikTok bukan hanya untuk hiburan aja, bahkan kita bisa promosikan produk kita di dalam TikTok tersebut. Kemudian selanjutnya ini ada fakta juga, ternyata pengguna internet kala WFH atau corona meningkat 40% di RI. Teman-teman tahu ya, jumlah penduduk di Indonesia itu hampir 300 juta, hampir 300 juta lebih, ya 200 sekian lah ya, saya juga kurang tahu tepatnya berapa. Nah, sebelum WFH itu kalau saya nggak salah itu hanya sekitar 60%. 60% atau sekitar berapa ya, 30% atau berapa gitu pengguna internet. Dan di tengah WFH ini bisa hampir mencapai 80% ternyata pengguna internet yang ada. Nah, data ini atau fakta ini menunjukkan dan menandakan bahwa peluang kita menjalankan bisnis online itu benar-benar sangat besar sekali, sangat luas sekali. Bayangin yang menggunakan internet itu dari seluruh dunia. RI aja sekitar 40%, ya kan? Kalau misalnya kita mau promosi hanya di Indonesia, kita bisa dapat hampir
lebih dari setengah penduduk Indonesia menjadi prospek kita atau menjadi calon konsumen kita gitu. Gimana kalau misalnya kita menjual secara worldwide, secara luas? Kira-kira berapa sih pengguna internet di dunia gitu? Banyak banget gitu. Amerika banyak, Korea, Jepang, Thailand dan lain sebagainya. Makanya kita bisa internet itu sebenarnya memang menyatukan semuanya, menguntungkan semua orang gitu ya. Bukan hanya dari segi bisnis, dari segi sosial, dari segi entertainment dan lain sebagainya. Itu benar-benar sangat menguntungkan dan mempermudah kita untuk worldwide gitu, go internasional istilahnya gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kita benar-benar memanfaatkan dan mencoba menjalani yang namanya bisnis online. Pasti ketika saya ngomong ini banyak yang bilang, tapi saya gaptek mbak, saya nggak ngerti, saya cuma punya HP, apakah bisa? Banyak tadi yang saya ceritain ya, adik kelas saya menjalankan bisnis online, dia cuma modal HP sama kuota aja. Udah, bisa sukses sampai sekarang, dia bisa sukses sampai sekarang. Bahkan dia sekarang sudah punya kafe kecil-kecilan, coffee shop kecil-kecilan gitu sama temen-temennya gitu. Jadi nggak ada, balik lagi gitu ke diri kita masing-masing. Kalau kita hanya mengeluh karena saya gaptek, saya cuma punya HP doang, banyak orang di luar sana yang memulai bisnis online itu dari HP. Asalkan kita balik lagi ke kita mau gerak atau enggak. Kalau kita nggak mau gerak, ya udah nggak akan dapat hasilnya. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat Anda belum memulai bisnis online? Saya yakin banyak yang jawab belum punya modal. Jadinya gimana mau jalan bisnis orang saya nggak punya modal, padahal handphone dan kuota internet itu merupakan salah satu modal dan juga niat dan juga action. Gitu. Action itu adalah modal yang paling besar. Yang kedua, sudah punya modal tapi takut gagal. Nah, ini nih, kepercayaan dirinya masih kurang. Apa ya namanya? Yang namanya bisnis itu ada gagalnya. Ada istilahnya bisnis itu seperti roda. Kehidupan pun seperti roda. Ada ketika kita momen di atas, ada ketika kita momen di tengah, ada ketika kita momen di bawah gitu. Enggak semuanya di atas terus, dunia aja berputar gitu ya. Jadi yang punya alasan ini kalau takut gagal ya berarti mentalnya belum mental pebisnis nih. Belum memiliki produk, tidak punya waktu yang banyak untuk belajar atau datang training, tidak punya mentor dan juga komunitas, belum punya ilmunya, bingung harus mulai dari mana, belum ada dana untuk berbagai training. Nah, biasa nih yang paling terakhir nih, saya tuh pengen jalanin bisnis online, tapi saya nggak tahu ilmunya. Saya pengen ikut training dan ternyata trainingnya harganya mahal-mahal. Harga trainingnya tuh sampai juta-jutaan. Ini banyak banget yang saya dengar dari teman-teman saya juga seperti itu. Saya juga waktu itu kayak pengen belajar tentang digital marketing memang ya mahal juga ya, apalagi yang kayak bootcamp sistemnya 3 hari, 4 hari itu bisa sampai juta-jutaan. Ya memang inilah rangkuman-rangkuman dari ketika saya nanya ke beberapa orang tentang apa sih yang belum membuat Anda yakin untuk menjalani bisnis online gitu. Kalau misalnya teman-teman ada salah satunya nih jawabannya dari ketujuh ini, teman-teman nggak perlu khawatir lagi, hilangkan aja semuanya, dilepasin aja itu kendala-kendalanya atau istilahnya apa ya, toxic mind lah ya, pikiran-pikiran yang terlalu mempengaruhi yang bisa membuat kita tidak maju ya, yang bisa membuat kita menjadi terhambat, kita istilahnya ketinggalan zaman gitu ya. Nah teman-teman nggak perlu khawatir lagi, karena di sini Abdi dan juga Esensi kita percaya semua orang bisa melek online dan semua orang bisa dapat penghasilan dari online. Banyak banget saya juga pernah dengar cerita, jadi memang ada seorang ya istilahnya asisten rumah tangga, dia seorang asisten rumah tangga, hanya seorang asisten rumah tangga di Indonesia, tapi karena dia memanfaatkan internet dengan baik, dia curious dia penasaran tentang gimana sih cara jalanin bisnis online, karena jalanin bisnis online itu bisa sambil di rumah, dan dia berpikir gitu bahwa ya saya kan di rumah gitu, saya kan istilahnya asisten rumah tangga, saya di rumah aja, emangnya saya nggak bisa ya jalanin bisnis online? Bisa, dan beliau membuktikan bahwa ya dia berhasil gitu, bahkan sekarang dia sudah menjadi salah satu orang sukses dengan berjualan melalui online. Nah, gimana caranya? Dengan hanya Rp100.000 aja Anda akan dapat semua fasilitas lengkap dari Akademi Bisnis Digital tanpa biaya tersembunyi lagi di belakangnya. Nah, kenapa saya kasih tahu nih di awal? Supaya nanti teman-teman tidak merasa dijuali, karena memang saya bukan jualan digital marketing, tapi saya memberikan kesempatan, membuka pintu untuk teman-teman semua, supaya gimana caranya teman-teman bisa tetap menghasilkan di tengah pandemi seperti ini, di tengah keadaan yang tidak pasti, di tengah keadaan yang memang kita nggak tahu, kita tidak bisa memprediksi apakah ini akan berlangsung
3 tahun kemudian, 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi kita juga nggak akan tahu. Kan kita nggak mau gini-gini aja ya, kita nggak mau cuma diem di rumah, nunggu bantuan dari pemerintah, nunggu bantuan dari ilahi, bantuan dari Tuhan, bantuan dari Allah itu pasti akan ada gitu. Tapi apakah kita berusaha untuk mendapatkan bantuan tersebut atau tidak gitu ya. Jangan cuma berdoa tapi ada usahanya juga ya. Nah, dengan 100.000 rupiah nih teman-teman semua yang malam harinya dia bisa mendapatkan semua fasilitas belajar digital marketing bersama Akademi Bisnis Digital. Gimana caranya? Nontonnya sampai habis. Nanti akan saya kasih tahu gimana caranya. Nah, sedikit penjelasan nih tentang Akademi Bisnis Digital itu apa sih ya, atau ABDI kita sebutnya. Komunitas bisnis online dan juga tempat belajar serta fasilitas resmi bagi Anda yang tergabung bersama Essenzo. Jadi memang Akademi Bisnis Digital ini merupakan salah satu fasilitas resmi khususnya buat teman-teman reseller Essenzo. Nah, untuk membuat Anda bisa memahami tentang dunia digital yang komprehensif. Essenzo itu merupakan salah satu produk ya produk herbal yang berfokus kepada menyelesaikan masalah atau memberikan solusi dari kesehatan gitu ya. Jadi teman-teman ketika menjadi reseller Essenzo otomatis teman-teman sudah memiliki produknya, sudah mendapatkan produknya. Selain bisa menjual produk-produk Essenzo, teman-teman juga akan mendapatkan fasilitas belajar digital marketing di Akademi Bisnis Digital langsung gitu. Jadi setelah daftar reseller Essenzo, teman-teman langsung dapat semua fasilitas dari kita. Nah, nanti saya juga akan jelaskan emangnya fasilitas apa aja sih yang disediain oleh ABDI. Emangnya saya bakal dapat keuntungan apa aja sih kalau saya belajarnya di ABDI dan menggunakan atau menjadi reseller Essenzo. Nah, kalau teman-teman paham nih, tujuan kami adalah agar reseller Essenzo yang belajar di ABDI bisa mendapatkan penghasilan real di bulan pertama tanpa perlu mengeluarkan modal juta-jutaan. Nah, ini saya nggak hanya asal sebut aja, karena memang sudah ada buktinya. Salah satu reseller Essenzo, dia merupakan, dia membuktikan bahwa di bulan pertamanya dia bergabung, fokus belajar materi-materi yang sudah kita sediakan, itu beliau mendapatkan hasil yang memang nggak terlalu besar, tapi bisa dibilang itu hasil yang cukup lumayan untuk sebagai pemula gitu. Nah, ini dia suplai produk dari Essenzo. Kira-kira produk-produk Essenzo ada apa aja sih? Salah satunya adalah Essenzo memiliki produk essential oil. Teman-teman pasti nggak asing lagi ya dengan yang namanya essential oil. Essential oil itu manfaatnya bagus banget. Bukan hanya untuk relaxing, tapi untuk kesehatan juga bagus banget. Kalau teman-teman tahu tea tree, ya, teman-teman pasti yang demen skincare, yang suka skincare atau yang biasanya kalau tea tree ini sering digunakan oleh orang-orang yang berjerawat. Nah, tea tree oil, tea tree oil ini atau essential oil tea tree ini benar-benar dari Essenzo, ini benar-benar 100% alami, ekstrak dari daun tea tree-nya langsung gitu ya. Jadi teman-teman salah satunya nih memang tea tree ini tuh sangat amat bagus sekali untuk jerawat, khususnya untuk di total kejerawat yang besar ya, gitu. Dan lain sebagainya seperti ada lavender, bagus untuk mengatasi kesulitan tidur, ada peppermint, bagus untuk sakit tenggorokan, batuk, pilek, migrain, kemudian ada bergamot juga untuk masalah pencernaan, ada citronella untuk pegel-pegel, ada clove bud untuk sakit gigi atau sariawan, gitu ya. Ada ginger, bagus untuk pernapasan. Untuk yang penderita asma, ini bagus banget nih essential oil ginger ini. Nah, kenapa sih harus Essenzo? Yang pertama, target marketnya besar dan tetap laku di berbagai keadaan. Bukan hanya di berbagai keadaan aja, di segala kondisi, di segala waktu. Ini produk-produk Essenzo tuh tetap laku, teman-teman. Yang kedua, sudah terbukti laku puluhan ribu botol terjual. Ya, bisa setahun itu bisa puluhan ribu lah gitu, bahkan ratusan ribu botol sudah terjual gitu ya, dan itu repeat ordernya pun juga tinggi gitu, dan produk kita jangka panjang karena produk kita fokus di menyelesaikan masalah kesehatan, 100% alami, praktis untuk digunakan ya, karena memang gampang banget. Kalau teman-teman masih belum tahu gimana cara menggunakan essential oil, cara menggunakan essential oil cuma dihirup, dioles ya, dioles ke bagian yang sakit, kemudian menggunakan alat diffuser gitu. Jadi kayak seperti diuapkan gitu. Jadi ada aroma-aromanya dan itu bagus banget untuk pernapasan dan bahkan bisa satu keluarga tuh menikmati aroma-aroma dari si diffuser tersebut. Repeat ordernya tinggi, hemat, bisa dipakai satu keluarga tadi ya. Bersertifikasi juga karena memang kita mengedepankan yang namanya kualitas, mudah dibawa kemana-mana,
Ya, itu tadi. Essential oil itu benar-benar kecil bentuknya, praktis. Kita ada yang 10 mili, ada juga yang 20 mili, dan itu bisa dimasukkan ke kantong, bisa dimasukin ke tas, bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Dan kapanpun, dimanapun itu bisa dihirup gitu. Bahkan waktu itu saya pernah ada salah satu reseller yang cerita, jadi beliau suka naik gunung, dan karena beliau saking sukanya dengan essential oil Essenzo sampai essential oilnya itu dibawa naik gunung dan makin fresh udara di gunung fresh. Abis itu hirup essential oil, kalau nggak salah waktu itu peppermint, hirup essential oil peppermint makin fresh, jadi makin enak naik gunung. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penjelasan tentang Abdi dan juga Essenzo. Nah, ini ada beberapa testimoni produk ya teman-teman. Jadi tenang aja, untuk testimoninya akan jauh lebih banyak lagi. Jadi ketika teman-teman menjadi reselleran, biasanya kalau mau orang percaya atau meningkatkan kepercayaan konsumen itu kan pasti harus ada testimoninya. Tenang aja, testimoninya itu sudah banyak karena tadi yang saya bilang, yang beli produk banyak, yang memberikan testimoni juga banyak. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk menjadi reseller Essenzo. Nah, kita langsung aja masuk ke penjelasan tentang digital marketing. Dari tadi saya bahas tentang Abdi, tentang Essenzo. Nah, kita balik lagi, kita fokus tentang digital marketing, gimana caranya teman-teman bisa produktif dan menghasilkan dari rumah melalui digital marketing. Kalau teman-teman belum familiar atau teman-teman belum tahu tentang digital marketing itu apa sih, gitu ya. Jadi digital marketing ini, panjangnya ya, penjelasan panjangnya, pemasaran secara digital, teman-teman. Yang bisa didefinisikan sebagai semua upaya atau aktivitas pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan beragam taktik marketing dan juga media digital. Intinya atau singkatnya, digital marketing ini merupakan cara kita berpromosi produk yang kita jual melalui sosial media atau melalui internet gitu ya. Medianya pun juga media digital seperti ya foto, video, GIF, gambar gerak atau yang lainnya gitu. Nah, menggunakan digital marketing atau melakukan digital marketing itu bisa dari mana aja sih? Yang pertama ada SEO atau Search Engine Optimization. Jadi biasanya kalau teman-teman search di Google, habis itu dia muncul di yang paling atas gitu ya, bukan yang ada tulisan ads-nya, tapi yang paling atas itu yang disebut dengan SEO gitu ya. Gimana caranya artikel kita bisa muncul di pencarian pertama gitu atau top first page gitu. Kemudian ada Facebook Ads, ada Google Ads, ada Instagram Ads, bahkan sekarang TikTok sudah mengeluarkan TikTok Ads, jadi kita bisa berikan melalui TikTok juga gitu. Nah, kita mulai membahas tentang 5 ilmu dan juga fondasi dasar memulai bisnis online. Tadi sekilas tentang digital marketing secara keseluruhan. Nah, sekarang tentang 5 ilmu dan juga fondasi apa aja sih yang harus teman-teman miliki, harus teman-teman punya, bahkan harus dipahami juga sebelum membangun bisnis online. Nah, ini silakan dicatat ya. Yang pertama yaitu ada website atau toko online. Jadi, website atau toko online ini bermanfaat, website ya, lebih tepatnya website ini berguna atau bermanfaat untuk kita jadikan sebagai toko online. Toko online itu bisa melakukan apa aja sih? Atau di website itu kita bisa melakukan apa aja sih? Atau konsumen itu bisa melakukan apa aja sih? Yang pertama, konsumen bisa memesan produk langsung melalui website. Konsumen bisa melihat seperti katalog atau majalah produk-produk yang kita jual, karena kita bisa memasang foto-foto harga dan segala ukuran, jenis bahan, baju dan segala macam itu di website kita. Bisa dibilang kayak kita punya toko online sendiri, bukan melalui platform yang lainnya gitu. Jadi benar-benar dari kita. Kayak marketplace. Marketplace kan kita bisa bangun toko. Tapi toko kita tuh bukan resmi kita yang benar-benar buat, tapi kita memanfaatkan marketplace untuk membangun toko kita. Nah, kalau website ini benar-benar kepunyaan kita 100% gitu. Bukan istilahnya bukan third party, bukan orang ketiga gitu ya. Bukan melalui orang ketiga tapi punya kita sendiri. Nah, keuntungannya apa sih sebenarnya memiliki website? Yang pertama, kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya audiens atau data-data audiens yang bisa masuk ke website kita. Kita bisa promosi habis-habisan tuh melalui website karena kita bisa mengarahkan setiap ada orang yang mau beli langsung aja ke website. Setiap ada yang mau memanfaatkan promo langsung aja ke website, dan website itu bisa juga dijadikan sebagai bahan promosi. Misalnya kita mau promosi di sosial media, di Facebook aja ya, misalnya kita mau promosi di Facebook, kita mau memasarkan produk kita, kita ingin memperkenalkan dengan cara posting di story atau di wall, itu kita tulis copywriting-nya, misalnya
dijual baju apa-apa segala macam, copywriting terus ada foto-fotonya. Nah, di akhir copywriting-nya itu kita bisa masukin website kita gitu. Dengan kita kasih arahan. Kalau misalnya teman-teman mau beli, teman-teman bisa klik link yang ada di bawah ini ya, langsung aja masuk ke websitenya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi memang untuk membuat website, untuk maintenance website itu membutuhkan biaya yang cukup mahal, cukup pricey gitu, 5 sampai 10 juta bahkan bisa lebih dari itu untuk biaya maintenance-nya juga gitu. Jadi bukan cuma bukan cuma bikin aja, tapi maintenance-nya yang bisa dibilang lebih mahal gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adanya traffic. Nah, traffic atau media promosi di mana traffic ini merupakan salah satu sumber atau merupakan audiens yang bisa kita tarik untuk bisa membeli produk kita. Nah, traffic ini itu ada berbagai macam platform untuk bisa kita mendatangkan traffic seperti Instagram. Jadi traffic melalui Instagram, traffic melalui Facebook gitu ya. Traffic itu atau audiens melalui Instagram. Nah, sumber-sumber traffic itu kita harus tahu dari mana aja. Nah, sumber trafficnya kita udah tahu dari mana aja, tapi gimana cara mendapatkannya? Jadi traffic itu terbagi menjadi 2 jenis, atau mencari traffic atau mendatangkan traffic itu terbagi menjadi 2 jenis ya. Yang pertama, mendatangkan traffic secara gratisan, yang kedua mendatangkan traffic secara berbayar. Bedanya apa? Yang pastinya kalau yang berbayar, teman-teman harus mempersiapkan biaya untuk istilahnya kita kayak membayar iklan gitu, di mana iklan tersebut nanti bisa tersebar ke berbagai macam orang yang bisa kita sesuaikan juga, bisa kita tentukan sendiri juga. Misalnya iklan ini iklan tentang produk essential oil misalnya ya. Produk tentang essential oil peppermint. Saya pengennya kena orang-orang yang sering pusing, sering batuk, sering pilek, yang kira-kira umurnya antara 25 sampai 35 tahun atau yang dia bekerja di pabrik misalnya, yang sering pusing, sering migrain, atau yang dia bekerja di perkantoran, atau yang sering menggunakan alat transportasi gitu ya. Karena kan kadang kalau di transportasi umum biasanya apa ya, kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, karena kan itu umum ya. Semua orang ada di dalam kendaraan tersebut gitu. Ada aja orang yang mohon maaf nih, ada aja orang yang berkeringat, ada aja orang yang baunya terlalu menyengat dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan essential oil ya kan otomatis kita jauh lebih rileks lagi gitu, tidak mencium bau-bau yang lainnya. Nah, itu bisa tuh kita targeting. Itu dengan menggunakan traffic berbayar. Kalau yang traffic gratisan gimana? Traffic gratisan kita nggak perlu mengeluarkan biaya sampai juta-jutaan atau biaya lebih gitu ya, karena memang ya namanya juga gratisan gitu. Kita tinggal memanfaatkan platform yang sudah ada seperti sosial media, kita bisa langsung posting. Terus kemudian apalagi Google, Facebook dan lain sebagainya. Pokoknya intinya gitu. Nah, gimana cara mendatangkan traffic yang sebanyak-banyaknya, atau mungkin nggak sih kita bikin media promosi kita sendiri? Ya mungkin nggak mungkin sih, dan itu juga membutuhkan budget yang lumayan besar juga. Kemudian yang ketiga yaitu konten yang berkualitas. Nah, ini nih yang paling penting. Kalau kata Bill Gates, content is king, karena memang yang yang dilihat oleh orang-orang di internet itu yang pertama kali adalah konten, ya. Khususnya di TikTok. TikTok itu semuanya isinya tuh konten kreator. Karena kan memang isinya ya konten doang gitu. Di sosial media itu isinya konten. Konten itu bisa foto, bisa video, bisa copywriting dan lain sebagainya gitu, yang pokoknya yang berhubungan dengan visualisasi. Nah, gimana cara membuat konten yang berkualitas? Otomatis kita harus punya sense of creativity, kita harus bisa mendesain gimana sih kira-kira desain foto yang bagus, desain banner yang bagus, desain ya yang lain sebagainya gitu ya, yang memang membuat orang-orang tuh tertarik untuk membeli produk kita dengan hanya melihat konten kita aja gitu. Nah, tentunya kalau misalnya kita ingin membuat konten yang bagus, ya mau nggak mau kita harus meng-hire orang-orang yang ahli desain, ahli yang kreativitasnya tinggi. Nah, di mana untuk meng-hire orang-orang yang kreativitasnya tinggi, bisa jago desain gitu ya, itu memerlukan biaya kurang lebih ya 5 juta per bulan, bahkan bisa lebih mahal lagi. Kemudian yang keempat, yaitu produk yang ideal di era digital. Nah, ini juga paling penting. Tapi sebenarnya kalau produk itu tidak mesti, kalau produk secara online ya, kita ingin membangun bisnis online, tapi apakah produknya itu harus produk fisik?
Apakah bisa produk dalam bentuk jasa? Bisa aja produk dalam bentuk jasa. Misalnya, ya kayak yang sekarang, ojek online apakah itu produk fisik? Enggak, itu jasa, ya. Apa namanya, mobil online, apa namanya, sewa mobil online, taksi online, itu kan semuanya produk jasa, ya kan? Jadi boleh-boleh aja dan memang booming-booming aja. Tapi ya yang paling penting kita harus tahu nih kira-kira produk yang ideal di era digital tuh apa sih? Orang-orang di saat seperti ini tuh lagi sukanya apa sih? Mereka membutuhkan apa sih gitu ya. Tapi jangan cuma melihat dari kondisi saat ini. Kita harus melihat kebutuhan orang-orang saat ini dan masa yang akan datang gitu. Jadi pastikan teman-teman semua dalam menentukan produk yang ideal itu harus melihat yang produk ini, produk yang udah teman-teman pilih itu bisa tetap digunakan di 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian gitu ya, atau tahun-tahun setelahnya gitu. Nah, pastikan juga nih produk yang teman-teman miliki itu kualitasnya tinggi dan tidak mudah, apa ya, bukan tidak mudah ditiru karena produk kan banyak yang pasti ada aja gitu ya yang meniru gitu, bahkan handphone aja yang udah mahal-mahal itu bisa ditiru gitu loh teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tahu produk-produk yang ideal di era digital yang seperti apa, yang pastinya tidak cepat kadaluarsa, yang mudah didapatkan, ya kan, yang tidak berat di ongkos, yang juga apa namanya praktis untuk digunakan karena orang-orang masyarakat yang sudah serba digital ini nggak suka produk-produk yang ribet gitu, mereka suka yang kepraktisan gitu ya. Nah, untuk memiliki produk-produk yang ideal di era digital, kalau misalnya teman-teman nggak mau stok produk atau yang lainnya, teman-teman bisa menjadi reseller nih. Tapi biasanya produk yang sudah ideal, yang banyak pembelinya dan lain sebagainya, itu membutuhkan biaya hampir 1 juta untuk menjadi reseller, jadi menjual kembali gitu ya. Nah, yang terakhir, teman-teman juga harus menyediakan jalur distribusi yang jelas. Jalur distribusi yang jelas ini kunci utama dalam menjalankan bisnis online. Seperti sewa gudang, khususnya jalur distribusi yaitu adalah pengiriman dan juga packing. Karena pengiriman dan packing ini hal yang paling krusial ya. Kalau misalnya kita melakukan pengiriman yang cukup lama, itu akan banyak sekali konsumen yang komplain. Kalau misalnya kita mempackingnya tidak jelas, tidak bagus, karena kan kalau misalnya kita online itu kan kita kirim. Nah, kita nggak tahu nih kurir apakah benar-benar apa namanya, nggak dibanting-banting paketnya gitu atau gimana, kan kita nggak tahu ya gitu. Jadi pastikan packingnya tuh yang bagus, yang kuat, yang aman, yang safety gitu. Nah, ini dia 5 ilmu dan juga kondisi dasar untuk memulai bisnis online. Pastikan teman-teman semua memiliki kelima ilmu dan juga kondisi dasar ini agar teman-teman semua bisa membangun bisnisnya dengan lebih mantap lagi dan bisa berkembang terus ke depannya gitu ya. Silakan di screenshot dulu kalau mau atau silakan dicatat aja tadi. Ya kalau bisa sih dari awal yang tadi saya sampaikan itu dicatat ya supaya nanti teman-teman nggak lupa. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya kasih waktu beberapa detik supaya nanti teman-teman nggak lupa gitu ya. Oke, sudah ya? Sip, langsung aja kita lanjut. Nah, kabar baiknya nih buat teman-teman semua yang nonton malam hari ini, Akademi Bisnis Digital kita sudah menyediakan 5 ilmu dan juga kondisi dasar tersebut. Di Abdi kita sudah menyediakan website, di Abdi kita sudah menyediakan apa namanya trafficnya, gimana cara mencarinya, bahkan diajarin juga nih gimana cara cari trafficnya. Kemudian sudah disediakan kontennya juga untuk promosi, jadi teman-teman cuma tinggal belajar gimana cara mendatangkan traffic, habis itu tinggal promosi pakai konten yang sudah disediakan, bahkan produknya udah ada, karena kan Abdi ini merupakan salah satu fasilitas resmi dari brand Essenzo. Dan yang terakhir, jalur distribusinya pun juga sangat jelas dan tersedia gitu, karena teman-teman nggak perlu stok produk lagi, teman-teman bisa hanya tinggal mempromosikan dan tinggal Essenzo dan juga Abdi yang mengirimkan kepada konsumen gitu. Oke, nah kira-kira gimana sih cara belajarnya atau sistem belajarnya di Abdi dan Essenzo ini? Jadi, bagi yang sudah memiliki produk, apakah boleh ikutan belajar juga? Boleh aja, tapi tetap harus jadi reseller Essenzo dulu untuk teman-teman mendapatkan fasilitasnya, karena Abdi tidak membuka pendaftaran lain selain melalui reseller yang Essenzo. Nah, gimana caranya teman-teman bisa belajar? Pelajari semua materi yang sudah disediakan, diadaptasikan dengan produk yang sudah teman-teman punya ya, si materinya ini, dipraktekkan jangan lupa karena kunci dari setelah belajar adalah praktek dan insya Allah omsetnya akan langsung naik. Kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman belum punya produk, ya gampang aja. Teman-teman dengan menjadi reseller Essenzo, otomatis teman-teman mendapatkan produknya, teman-teman belajar materinya yang sudah disediakan oleh Abdi,
dipraktekkan, cara praktek untuk teman-teman yang menjadi reseller itu cuma cukup copy paste aja karena semuanya sudah disediain. Bayangin di luaran sana gimana sih ketika jadi reseller udah disediain konten-kontennya, udah disediain gimana cara jualannya ya kan. Kalau di luar sana apalagi dulu-dulu ya, itu dulu bener-bener nggak ada yang namanya ilmu untuk atau ngajarin gimana caranya promosi, gimana caranya jualan, gimana cara meningkatkan omset. Tapi di Abdi Nana Senzo kita sediain semuanya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi dan bisa langsung dapat penghasilan tentunya. Nah, gimana caranya Anda mendapatkan hasil yang real? Kalau teman-teman masih belum yakin juga, ini saya kasih hitung-hitungan sederhananya gimana ketika teman-teman menjadi resellernya Essenzo. Jadi, di sini ada study case. Apabila Anda hanya menjual 3 produk Essenzo per hari dengan keuntungan bersih 50.000 sampai 150.000 per produk. Nah, kita ambil aja ya, angka tengah dari 50.000 sampai 150.000 itu adalah 75.000 per produk. Berarti dengan menjual 3 produk Essenzo dikali keuntungan bersih yaitu 75.000 per produk sama dengan 225.000 per hari keuntungannya dengan menjual 3 produk Essenzo dikali 30 hari sebulan sama dengan 6.750.000 rupiah. Apakah ada orang yang mencapai hasil seperti ini? Ada teman-teman, banyak banget di reseller Essenzo yang mencapai angka ini. Yang lebih rendah ada nggak? Ya ada pastinya gitu. Tapi tetap dapat hasil atau enggak? Ya tetap dapat hasil gitu karena berapapun uangnya itu merupakan salah satu wujud dari seberapa dalam atau seberapa konsisten atau seberapa paham teman-teman ketika praktek gitu. Nah, ini kemudian yang kedua menariknya di Essenzo dan Abdi teman-teman itu bisa membangun yang namanya tim reseller. Di mana tim reseller ini merupakan aset yang paling berharga yang bisa teman-teman miliki ketika teman-teman menjalankan yang namanya bisnis online. Nah, dengan memiliki tim reseller, Anda bisa mendapatkan selisih harga mencapai 5-10%. Contohnya, apabila Anda memiliki 30 reseller, ya bayangin, teman-teman punya 30 reseller, masing-masing resellernya ini memiliki omset 10 juta. Jadi satu orang 10 juta. Kalau 30 orang berarti 300 juta. Nah, keuntungan bersih teman-teman kita ambil aja di angka 10%. 300 juta dikali 10% yaitu 30 juta. Itu keuntungan bersih. Apakah ada yang mencapai? Pernah ada yang mencapai. Gitu. Bahkan ada yang omsetnya bisa mencapai ratusan juta. Itu ada teman-teman. Gitu ya. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Apakah kita mampu, apakah kita sudah mulai bergerak, atau kita cuma ya sekedar dengerin aja gitu kesuksesan orang, dan kita tertinggal kesuksesan tersebut gitu ya. Jangan mau ya jadi pendengar kesuksesan orang lain, tapi jadi pencerita kesuksesan diri sendiri kepada orang lain gitu, yang bisa menginspirasi orang-orang lain juga gitu. Nah, spesialnya malam hari ini, tadi saya belum sampaikan ya di di awal, malam hari ini akan ada demo praktik berjualan. Nah, untuk demo praktik berjualan ini khususnya saya akan mempraktekkan gimana sih caranya kita memposting atau berpromosi menggunakan sosial media kita yang sudah kita punya, khususnya untuk Facebook. Jadi malam hari ini saya akan menunjukkan gimana caranya posting langsung ketika teman-teman sudah mendapatkan fasilitas dari Abdi dan Essenzo. Sebentar ya. Jadi teman-teman ini sebenarnya gampang banget karena untuk demo kali ini saya juga akan kasih intip teman-teman gimana sih sebenarnya caranya kalau misalnya teman-teman jadi reseller Essenzo atau gimana sih caranya kalau misalnya udah dapat pelatihan atau pembelajaran dari Essenzo, terus cara prakteknya tuh gimana? Nah, ini saya akan praktekkan sekarang. Sebentar ya. Kita akan ganti dulu screen-nya. Kita entire screen aja. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat. Jadi, ke Facebook dulu. Nah, jadi malam hari ini saya akan mempraktekkan gimana sih caranya kita memposting atau mempromosikan produk yang kita punya, yang kontennya sudah tersedia tentunya melalui Facebook dengan cara gratisan gitu ya, dengan cara free traffic. Kalau misalnya dengan cara berbayar itu bisa dibilang cukup panjang, waktunya nggak cukup ya,
karena kan kita cuma punya waktu sekitar ya 1 jam lebih aja, supaya nggak kemalaman gitu. Nah, jadi pastikan langkah pertamanya itu teman-teman sudah memiliki yang namanya akun pribadinya sendiri. Ini saya zoom dulu ya supaya teman-teman kelihatan. Jadi pastikan teman-teman sudah memiliki akun Facebook-nya sendiri ya. Dan teman-teman bisa posting. Dengan cara postingnya gimana? Cara postingnya itu kita tinggal klik yang ini, yang what's on your mind. Tinggal diklik, abis itu kita tinggal pilih foto-foto atau konten apa yang mau kita posting gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah jadi reseller Essenzo, terus mau pertama kali nyoba untuk promosi produknya Essenzo, teman-teman nggak perlu khawatir, karena nanti teman-teman akan mendapatkan akun, jadi teman-teman bakalan bisa login nih, akun ini juga akan teman-teman dapetin. Ini merupakan salah satu fasilitas yang tersedia gitu ya di Updi dan juga di Essenzo. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau promosi yang tadi saya bilang, ini semua kontennya sudah disediakan. Teman-teman nggak perlu pusing lagi untuk cari-cari konten atau untuk bikin-bikin konten sendiri. Atau misalnya beli produk cuma buat di foto-foto doang, ya itu nggak apa-apa sih untuk promosikan, itu salah satu strategi konten real. Ya, jadi posting konten yang real, gitu ya, emang beneran. Nah, ini yang konten yang sudah disediakan itu ada berbagai macam. Ada konten dalam bentuk foto, bahkan dalam bentuk fotonya pun ada kategorinya. Ada foto general. Oh, ini foto general. Ada foto fungsi, jadi masing-masing dari fungsi produk-produk Essenzo itu sudah dibuat banner yang sedemikian rupa gitu ya, yang cantik, yang orang-orang juga gampang banget cara bacanya. Ini wifi-nya agak sedikit lama, jadi nggak muncul. Terus ada foto polos. Saya sih paling suka foto polos gitu, karena memang saya bisa desain lagi sendiri gitu. Kenapa saya bisa desain lagi sendiri? Dan kenapa saya repot-repot ingin mendesain ya, karena saya pengen belajar juga untuk meningkatkan kreativitas saya sendiri gitu biasanya. Oke, ini biasanya di sini nanti akan muncul satu persatu. Nah, saya liatin aja. Jadi ada satu channel juga di mana kita juga menyediakan ratusan konten per harinya yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua yang sudah menjadi resellernya Essenzo. Jadi, salah satunya itu ada yang namanya channel Bank Data. Nah, di channel Bank Data ini ya, teman-teman lihat ya, ini masih loading, ini foto-fotonya bisa langsung di-download, bisa langsung disimpan. Ini bayangin teman-teman bikin konten yang macam seperti ini pasti kan aduh pusing lama gitu ya. Ini yang kayak gini yang harus diedit ininya, yang ya pokoknya segala macam. Nah, ini juga teman-teman nggak perlu ngedit-ngedit lagi, teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi, karena teman-teman bisa langsung klik ini foto, habis itu langsung di save gitu ya. Sudah di save ya udah gitu. Nah, kita coba posting ini ya. Ini alasan mengapa kamu harus menjadi reseller Essenzo. Kita save as. Nah, kita save di sini aja di bagian download. Ini harus di save satu-satu ya. Pastikan di save satu-satu, dan ketika nanti posting, itu teman-teman harus sesuai dengan urutan gitu, karena memang ini fotonya sudah sesuai dengan urutan ya, jadi jangan sampai salah. Sudah di save. Nah, selesai, kita balik lagi ke Facebook. Nah, ini udah mulai kebuka ya. Udah mulai kebuka ya, kurang lebih kayak gini lah teman-teman. Nah, ini foto-foto polosnya nih, ini masih banyak lagi tuh ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke Facebook, terus kita pilih yang foto atau video. Gimana cara postingnya? Cara postingnya biasanya saya itu kadang-kadang tuh tidak berurutan, jadi saya suka satu-satu gitu ya postingnya. Nah, ini terus ini yang pertama. Salah. Jadi saya pilih ini dulu, ini. Nah, habis itu baru masukin yang ini. Oke, nah. Udah seperti ini. Apakah cukup seperti ini aja? Enggak. Kita harus bikin tulisannya di sini gitu. Misalnya ini bisa kita karang, bisa juga kita kita masukin aja nih kata-kata yang ada di bawah ini. Postingan penutup mau info lengkapnya silahkan klik link yang ada di bawah ini gitu. Ini tinggal kita copy ya. Copy selected text. Habis itu kita balik lagi ke Facebook-nya, terus kita paste di sini. Nah, bagian yang ini landing page itu apa sih? Oke.
Jadi landing page itu salah satu website yang memang nanti isi websitenya itu mengandung referralnya teman-teman masing-masing. Jadi kalau misalnya kayak di Tokopedia itu kan kita punya link sendiri, itu ada link referralnya, di Shopee dan lain sebagainya itu juga punya link referral. Nah, ketika ada orang-orang yang membeli melalui link referral yang teman-teman bagikan, nanti teman-teman akan mendapatkan selisih harga dari situ gitu. Jadi nggak perlu buat yang namanya landing page lagi, karena isi landing page-nya itu semuanya merupakan pemasaran atau penawaran terhadap produk yang teman-teman promosikan. Misalnya teman-teman tadi mempromosikan reseller Essenzo. Nah, teman-teman bisa nih mengambil yang di menu membership yang reseller Essenzo 1 atau reseller Essenzo 2. Kalau misalnya promosi produk, berarti pilihnya yang produk gitu. Dan pilih sesuai dengan produk yang dipromosikan. Misalkan teman-teman promosi essential oil citronella, ya udah tinggal diklik aja ini dan dia akan muncul nih linknya gitu. Linknya ada sekitar 10 dan ini juga bisa bertambah banyak. Fungsinya apa nih kita bikin banyak? Supaya bisa dibedakan ketika teman-teman posting di Facebook pakai link yang pertama. Kalau di Instagram pakai link yang kedua. Kalau di Twitter pakai link yang ketiga dan seterusnya seperti itu. Supaya bisa membedakan ketika ada pesanan yang masuk, oh ini pesanannya dari mana nih? Dia sumbernya gitu. Karena kan setiap sosial media trafiknya tuh beda-beda. Siapa tahu ternyata pelanggan teman-teman tuh pelanggan yang kita dapatkan itu lebih banyak dari Facebook gitu, dan ini bisa ketahuan nih nanti dari sini. Nah, ini caranya gimana? Tinggal copy paste aja gitu ya. Tadi tinggal copy terus dipaste di sini. Nah, ini udah nih. Udah selesai seperti ini, langsung aja tinggal kita posting gitu. Jadi memang bener-bener caranya gampang banget. Intinya teman-teman nggak perlu lagi bikin konten yang kayak gini, karena ini kan bikin kontennya juga cukup lama ya. Apalagi kita harus ngarang tulisannya. Kalau kita demen ngarang atau kita bisa nulis, itu ya gampang aja gitu untuk bikin kayak gini. Tapi yang namanya konten bisnis itu semuanya butuh strategi gitu ya. Semuanya ada ilmunya. Jadi kita harus paham juga. Jadi daripada repot-repot nggak posting-posting, ya udah manfaatin aja konten yang ada gitu. Tinggal kita post, habis itu selesai. Dan pastikan bagian ini publik ya. Jadi orang yang bahkan bukan yang tidak berteman dengan Facebook kita masih bisa melihat postingan kita ini ketika berkunjung ke profile kita. Seperti itu teman-teman, kurang lebih ya. Kita balik lagi ke demo praktik berjualannya. Oke deh, sebentar. Jadi yang tadi apakah bisa dipraktekkan oleh semuanya? Bisa aja gitu, asalkan dia mau praktek, asalkan dia benar-benar mau praktek gitu, asalkan mau action gitu, yang penting action, jangan cuma, "Oh gitu caranya, oh gitu caranya." Enggak, tapi dipraktekin juga ya. Nah, itu tadi sekian, untuk demo prakteknya. Selanjutnya, saya akan jelaskan fasilitas dan juga keuntungan belajar di Akademi Bisnis Digital. Saya yakin teman-teman pengen banget uh, praktek seperti tadi, pengen lebih dalam lagi karena memang ada berbagai macam training, ada berbagai macam strategi menjalankan bisnis, strategi promosi melalui digital marketing yang sudah disediakan oleh Abdi gitu ya. Nah, kira-kira fasilitas dan keuntungannya apa aja? Yang pertama yaitu online training eksklusif yang bisa diakses kapanpun dan juga dimanapun selama 24 jam. Cukup dengan akses video, dengan akses internet, videonya dapat diulang-ulang hingga benar-benar paham. Jadi untuk online training eksklusifnya ini dalam bentuk video ya teman-teman. Jadi bisa diulang-ulang, bisa ditonton selama 24 jam dan seterusnya gitu. Yang kedua ada live webinar rutin yang kita adakan setiap minggu. Jadi setiap hari Selasa itu ada webinar khusus memperdalam materi-materi yang sudah disediakan tadi. Yang ketiga yaitu pelatihan digital marketing dan juga Facebook Ads 2 hari. Yang ini biasanya kita adakan secara offline, tapi karena lagi pandemi kayak gini jadi kita adakan secara online. Dapat mengikuti training di kota masing-masing. Nah, ini biasanya kita keliling Indonesia khususnya. Tapi karena sekarang belum bisa gitu ya, dan saya yakin masih banyak orang-orang yang takut, dan termasuk saya juga parno ya kalau misalnya terlalu sering keluar, karena memang pelatihan digital marketing juga Facebook Ads ini kita adakan biasanya di weekend gitu, jadi setiap weekend pasti ada. Dapat mengikuti training di kota masing-masing, diperbolehkan untuk ikut berkali-kali dan bahkan bisa networking dengan peserta lainnya. Menariknya itu, jadi teman-teman nggak merasa sendirian, teman-teman bisa mendapatkan network yang lain gitu ya, network dari another reseller Essenzo gitu. Jadi bisa kenal dengan reseller-reseller Essenzo yang lainnya. Yang keempat, mentor yang berpengalaman alias praktisi.
Yang kelima, akses khusus tanya jawab melalui WhatsApp dan juga Zendesk alias live chat. Kemudian semua kebutuhan materi iklan, foto, video, copywriting semuanya sudah disediakan teman-teman yang tadi saya tunjukkan itu ya. Nah, yang ketujuh, sistem yang terbukti menghasilkan dan juga siap pakai sudah digunakan oleh ribuan member dan juga reseller yang sudah belajar di Akademi Bisnis Digital. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi, semua orang sudah menggunakan dan banyak banget yang closing, banyak banget yang ternyata dalam 1, 2, 3 bulan itu omsetnya benar-benar langsung wah luar biasa. Bahkan ada yang di bulan keempat dia mendapatkan langsung reward emas karena memang kita lagi bagi-bagi reward gitu ya. Yang paling sering sih akhir-akhir ini kita bagikan emas 10 gram. Bayangin teman-teman bisa mendapatkan emas 10 gram dengan teman-teman menjalani bisnis online. Kan udah luar biasa sekali ya. Dapat untungnya juga, dapat emasnya juga. Kemudian, nah itu tadi beberapa fasilitas ya teman-teman dan juga keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan di Akademi Bisnis Digital. Nah, gimana nih cara mendapatkan semuanya, semua fasilitas yang ada di Abdi? Wah, caranya sebenarnya gampang banget gitu ya. Silakan mendaftar untuk bergabung bersama resellernya Essenzo agar Anda bisa mendapatkan semua fasilitas dari Abdi. Jadi teman-teman cukup bergabung bersama Essenzo, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang tadi saya sebutkan. Ada sekitar 7, bahkan itu akan ada lebihnya lagi. Kalau dulu, teman-teman harus mengeluarkan biaya sampai Rp500.000. Tapi saat ini karena kita percaya, karena belief kita sangat kuat, kita tuh percaya bahwa semua orang itu bisa melek online. Karena saya yakin teman-teman semua tuh sebenarnya sudah melek online, tapi ya hanya mengikuti tren aja, tidak mengembangkan istilahnya apa ya, tidak mengembangkan skillnya dalam bisnis gitu ya, tinggal dikembangin sedikit skillnya dalam bisnis, tinggal kembangin dikit gimana cara promosi, saya yakin teman-teman bisa sukses menjalankan bisnis online. Dengan hanya Rp100.000 aja, Anda akan mendapatkan semua fasilitas lengkap dari kami, tanpa biaya tersembunyi lagi di belakangnya. Nah, harga ini khusus hanya berlaku via WhatsApp aja buat teman-teman yang nonton live webinar malam hari ini. Oke, ini dia rangkuman program dan fasilitas dari Abdi Essenzo. Yang pertama, pendaftarannya cukup 1 kali dan berlaku seumur hidup tanpa biaya bulanan atau tahunan lainnya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman udah berjalan 3 bulan, terus tiba-tiba ada oknum yang tidak dikenal, yang mengaku-ngaku Essenzo atau Abdi, yang menagih untuk melakukan pembayaran pendaftaran kembali karena harus renewal membership-nya atau resellership-nya, itu jangan diterima gitu ya, karena kita tidak pernah memungut biaya apapun lagi, khususnya biaya pendaftaran menjadi reseller. Yang kedua, training online bisa ditonton dimanapun dan kapanpun selama 24 jam. Yang ketiga, 20 landing page berserta sistem sebagai sarana Anda untuk berjualan. Jadi landing page tadi itu untuk benar-benar untuk berjualan. Yang keempat, otomasi email marketing. Ketika ada prospek yang masuk, kita akan follow up melalui email marketing. Yang kelima, customer support dan juga admin yang siap untuk membantu kendala-kendala yang dialami ketika praktek ataupun melakukan pembelian. Yang keenam, ratusan konten dan materi iklan setiap harinya akan kita supply melalui bank data khusus yang ada di Telegram. Yang ketujuh, mentor dan juga komunitas serta dapat konsultasi serta praktik bersama secara offline maupun secara online gitu. Jadi teman-teman akan mendapatkan banyak sekali teman-teman yang lainnya juga yang sama-sama berjuang, yang sama-sama belajar gitu ya. Bahkan banyak banget kok yang mulai dari nol dan banyak banget yang tadinya mulai dari nol bahkan sekarang udah jadi sukses gitu. Yang kedelapan, training digital marketing 1 hari full, dan yang kesembilan, training Facebook serta Instagram Ads 2 hari full. Jadi khusus nomor 8 dan 9 ini, memang kita adakan terpisah di luar fasilitas yang ada di dashboard tadi, yang ada di akun belajar, karena yang ke-8 dan ke-9 ini tuh secara langsung, gitu, secara live, akan dituntun, ya, akan dibimbing langsung oleh mentor. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir live webinar rutin 1 kali setiap minggunya ya. Nah, ini dia beberapa hasil belajar yang reseller Essenzo yang telah belajar di Abdi. Jadi yang pertama, nah ini ada beberapa, ini yang pertamanya, ini baru screenshot dari beberapa grup event, beberapa grup kopdar, beberapa grup grup-grup belajar yang lainnya. Jadi di sini pada ngasih tuh, suka ngasih testimoni. Alhamdulillah hari ini beberapa bulan ditinggal menulis buku, ada pemasukan pasif income sebegini gitu. Ini cukup untuk beli hewan kurban gitu. Bayangin teman-teman karena fokus bangun aset digital yang tadi saya bilang ya, karena
aset digital itu benar-benar sangat berharga sekali di kondisi seperti ini ketika teman-teman bingung untuk khususnya untuk menyusun apa namanya, menabung untuk dana pensiun, teman-teman di Abdi itu teman-teman bisa banget gitu ya, membangun aset yang nantinya bisa dinikmati ketika sudah pensiun gitu. Bahkan banyak juga kok teman-teman, yang telah belajar di Abdi yang mereka akhirnya fokus di bisnis online, karena memang ternyata penghasilan utamanya tuh di situ dan merelakan untuk resign dari pekerjaan yang sudah dijalaninya gitu. Dan selain kita memberikan gimana caranya promosi, kita juga memberikan reward, membagikan reward. Di 2020 kemarin itu ada sekitar 500 lebih reward emas yang kita bagikan kepada reseller dan juga teman-teman semuanya gitu ya, yang ada di Essenzo Abdi. Ada handphone juga yang kita bagikan, ada laptop, ada Holy Land Trip. Tahun kemarin itu ada yang dapat Holy Land Trip dan insya Allah berangkat tahun ini gitu ya. Jadi luar biasa sekali deh pokoknya gitu. Nah, ini dia ada uh, salah satu testimoni dari Mas Aan ya, beliau asal Purbalingga. Mari langsung aja kita dengerin. Saya pengen nikah, walaupun saya orang desa, tapi saya bisa mendapatkan penghasilan seperti orang di kota. Nama saya Aan, 29 tahun, asli dari Purbalingga, Jawa Tengah. Alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki keluarga kecil dan dikaruniai seorang putri. Dulunya saya seorang salesman di bidang otomotif dan istri saya bekerja sebagai akuntan di salah satu perusahaan. Terus saya berpikir akan sulit mengejar mimpi kalau cuma mengandalkan penghasilan yang segitu-gitu aja. Karena saat itu kami masih bekerja dan sulit untuk mampu. Akhirnya saya mencari-cari bisnis yang cocok untuk kami. Pertama kenal Abdi itu saya dari iklan di Facebook. Setelah saya klik, akhirnya saya tertarik, pengen tahu lebih dalam lagi tentang Abdi. Bagaimana sistemnya, terus apa yang nantinya saya dapatkan. Akhirnya saya kulik-kulik lebih dalam tentang Abdi. Walaupun di awal banyak kendala, tapi alhamdulillah saat ini sekitar 1,5 tahun saya sudah berhasil mendapat penghasilan bersih dari Abdi sekitar 250 jutaan. Dan tahun kemarin dapat sepeda motor juga gratis dan gak nyangka juga dapat 5 emas senilai hampir 50 juta. Kenapa saya gigih dan terus mau belajar? Karena saya pengen nikah, walaupun saya orang desa, tapi saya bisa mendapatkan penghasilan seperti orang di kota. Oke, itu tadi dari Mas Aan, beliau asal Purbalingga. Udah denger kan gitu. Beliau dulunya itu merupakan sales, beliau merasa gaptek juga, tapi ya balik lagi gitu. Dengan tekad kuat, dengan niatnya untuk belajar, untuk mengembangkan diri, untuk menjadi yang lebih baik, akhirnya bisa mendapatkan penghasilan yang begitu banyak dan juga bahkan 5 emas gitu. Saya juga sampai, wow 5 emas gitu ya, banyak juga gitu. Nah, ini dia ada satu lagi dari Mbak Rizka, beliau ibu rumah tangga dan juga bekerja bahkan sudah memiliki 1 orang anak. Mari kita dengerin gimana sih kesibukannya sehari-hari dengan menjalankan atau belajar bisnis online di Akademi Bisnis Digital.
lagi kapan saya habis online dan bekerja. Sabtu dan Minggu atau hari libur biasanya saya prioritaskan bisnis online dan keluar sekarang saya tidak bekerja di hari tersebut. Jadi sebenarnya semua itu fleksibel tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktunya. Buat poin saya dari Abdi, kita tidak perlu pusing untuk memikirkan jasa pengiriman barang. Jadi semua itu sudah by online dan by sistem. Kita nggak perlu pusing, nggak perlu sibuk takut, hanya dengan by phone. Jadi semua mudah banget, fleksibel banget jika kamu bergabung di Abdi, karena semua itu sudah diatur sedemikian rupa supaya kamu mudah belajar dan apalagi yang baru bergabung. Jadi setelah saya bergabung di Abdi, saya sangat senang banget, happy banget, karena semua serba fleksibel dan waktu pun terbuang. Cuma gitu aja. Oke, itu tadi dari Mbak Rizka ya. Jadi udah denger kan, beliau aja yang kayaknya tuh sibuk banget ibu rumah tangga, udah punya anak, bahkan harus bekerja juga, tapi tetap bisa belajar bisnis online gitu, karena pertama di rumah, jadi dia tetap bisa ngeliatin anak gitu ya, tetap bisa ngurus rumah, tapi bisa juga belajar bisnis online, kuncinya adalah mengatur waktu gitu ya. Nah, langkah yang perlu dilakukan setelah ini adalah yang pertama silakan chat atau hubungi nomor WhatsApp yang memberikan Anda link webinar ini. Lalu berikan data diri lengkap Anda dari nama, email, nomor telepon. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan link aktivasi untuk membuat password dan juga bisa login. Yang ketiga, join grup khusus reseller Essenza dan juga Abdi yang ada di Telegram dan juga di Facebook ya. Yang keempat, tonton serta pelajari yang ada di modul, gunakan semua fasilitas dan juga jangan lupa praktek. Yang kelima, mengikuti webinar rutin setiap minggunya khusus untuk reseller aja nih, yang satu minggu sekali itu, setiap hari Selasa. Daftar training digital marketing untuk memperdalam ilmu tentang digital marketing. Yang ketujuh, daftar training Facebook Ads dan juga Instagram Ads untuk memperdalam materi dan juga praktek tentang Facebook Ads serta Instagram Ads juga. Nah, kalau teman-teman ada kendala, silakan aja langsung hubungi admin yang memberikan teman-teman link webinar malam hari ini dan langsung tanyain aja kalau misalnya masih terkendala sesuatu ya. Oke deh, sekian dulu untuk webinar kali ini teman-teman semua. Makasih banyak banget untuk teman-teman yang sudah menghadiri live webinar malam hari ini dan sampai jumpa di reseller area. Saatnya kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan ditanyakan ya. Sebentar, saya mau buka dulu untuk bagian live chatnya. Karena memang harus dibuka dulu ya teman-teman. Sabar sebentar. Oke, bagian live chatnya, kolom live chatnya sudah terbuka. Kalau misalnya di teman-teman masih belum terbuka, silahkan di refresh dulu aja ya. Untuk ininya. Diklik lagi aja si linknya. Habis itu nanti di bawahnya muncul kolom chat gitu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya kasih waktu sampai jam 9 lebih 10 menit untuk bertanya. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, ya nanti akan saya tutup ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mau bertanya, silakan aja. Tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, ya berarti saya akhiri sampai sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Sebentar. Sebentar ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Saya belum melihat ada pertanyaan yang muncul. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kemungkinan akan saya tutup aja nih, teman-teman, biar nggak kemalaman gitu kan ya. Yuk ditanyain. Boleh kok nanya-nanya. Mau nanya tentang buat kalau misalnya ada yang penasaran atau masih belum jelas, silahkan ditanyakan aja langsung di kolom live chat. Yang mungkin masih bingung dalam praktek-prakteknya tadi, gitu. Yang mungkin masih masih ragu, langsung ditulis aja pertanyaannya, ya. Oke, saya melihat satu nih, Mbak Fit tanya. Iya, silahkan mau tanya apa?
Cara kerja di Abdi gimana? Oke, cara kerjanya sebenarnya teman-teman cukup mempelajari tentang apa sih digital marketing, gimana cara mempraktekannya. Habis itu jangan lupa dipraktekkan juga gitu ya. Karena nanti teman-teman kalau misalnya jadi materi-materi yang ada di Abdi itu boleh diaplikasikan ke produk yang teman-teman punya. Kalau misalnya teman-teman mengaplikasikannya ke produk yang dipunyai sendiri, ya udah itu keuntungannya 100% untuk teman-teman. Tapi kalau misalnya mengaplikasikannya ke produk Essenzo, itu istilahnya ada bagi hasilnya gitu. Teman-teman akan mendapatkan selisih harga sekitar 15%, cashback juga sekitar ya 15 sampai 30%-an gitu. Dan itu nanti untuk istilahnya penghasilannya akan ditransfer setiap bulannya gitu, setiap awal bulan. Jadi dirapel dulu selama 1 bulan, terus nanti baru ditransfer. Berarti di Abdi itu jadi seperti dropship. Di Abdi itu hanya untuk belajar digital marketingnya aja. Di dropshipnya itu di Essenzo-nya gitu. Ya kurang lebih bisa dibilang gitulah. Jadi teman-teman nggak perlu stok produk. Oke, untuk iklan gratisan di Facebook, ads link-nya baiknya pakai Bitly atau yang dari landing page aja. Untuk iklan gratisan di Facebook memang baiknya itu menggunakan Bitly. Jadi si linknya ini diubah dulu ke Bitly supaya jauh lebih simpel gitu. Tapi kalau misalnya kadang-kadang tuh iklannya tuh ada yang ditolak, nah itu pakai link yang dari landing page aja gitu, nggak masalah. Oke, misal kita bikin brosur untuk iklan offline, di situ saya ketik LP saya, terus orang lihat brosur lalu mengetik LP yang di brosur, kira-kira apa sama ya Mbak referral kita yang tertempel. Kalau misalnya ngetiknya emang bener-bener sesuai gitu ya, kadang kan landing page itu kan bisa kita ubah jadi Bitly. Nah, kalau nama Bitly yang diketik oleh si konsumen itu sesuai, ya bisa aja gitu. Tapi kan kalau misalnya secara offline itu kan orang suka salah typo gitu lah istilahnya ya, suka typo ya kalau ngetik. Jadi baiknya ya secara online aja. Jadi orang-orang nggak perlu ngetik lagi, cuma tinggal ngeklik aja. Maksudnya gimana? Gimana solusi tampilan dashboard nggak muncul di layar HP yang aplikasi lo? Coba handphonenya di refresh dulu atau di restart dulu. Iklannya apakah jam 9, 12, 17, dan 21 WIB juga? Maksudnya gimana? Waktu beriklannya ya bisa jam 9, jam 12, jam 17, jam 21. Biasanya kalau misalnya kita menggunakan Instagram bisnis, itu kita punya track record-nya. Jadi dari si Instagram itu ngasih insight, jam segini loh, kalau followers kamu itu lebih aktif di jam-jam segini loh. Nah, itu kita bisa tuh ngelihat dari insight-nya. Dan setiap akun Instagram itu biasanya beda-beda tuh, istilahnya prime time untuk postingnya gitu, kurang lebih gitu. Jadi bisa dicek aja, tapi memang idealnya itu prime time secara umum itu di jam 9, jam 12, antara jam 13, jam 17 juga bisa, jam 21 juga bisa gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pertanyaannya untuk teman-teman semua. Makasih banyak banget untuk yang sudah menonton. Mungkin saya mohon maaf dan saya mohon undur diri kalau misalnya saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dulu untuk live webinar malam hari ini. Tadi saya buka dengan berdoa, sekarang saya tutup lagi dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin, benar selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Untuk yang pertanyaannya belum terjawab, langsung aja tanyakan ke admin yang memberikan link webinar malam hari ini ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.